Saya ucapkan selamat siang dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada siang hari ini saya akan memberikan materi, begitu juga untuk latihan soal beserta contoh bagaimana cara menyelesaikannya, gitu ya. Yaitu masih pada bab termokimia, menginjak ke subbab berikutnya yaitu bagaimana cara menghitung nilai perubahan entalpi gitu ya atau delta H menggunakan kalorimeter gitu ya. Nah, dua di antaranya kita sudah pernah membahas. Yang pertama menggunakan rumus reaktan dikurangi produk gitu ya. Kemudian ada yang menggunakan rumus produk dikurangi reaktan gitu ya. Nah, sekarang masuk ke perhitungan berikutnya yaitu menggunakan kalorimeter gitu ya. Nah, ini yang kebanyakan kadang-kadang siswa masih kebingungan gitu ya, masih kesulitan dan kebingungan bagaimana cara menyelesaikan soal-soal termokimia yang terkait dengan kalorimeter gitu ya. Nah, baik, dengan adanya video ini saya berharap kalian sudah bisa memahami gitu ya, bahwa beberapa soal untuk menghitung delta H menggunakan kalorimeter itu sebenarnya sederhana gitu ya. Jadi kalau masih ada yang masih bingung atau mengalami kesulitan, silahkan diputar ulang kembali videonya beberapa kali gitu ya, dan semoga sekali lagi video ini bisa membantu kalian siswa-siswi kelas 11 agar belajarnya lebih mudah gitu ya. Nah, baik, silakan disimak materi dan juga contoh soal pada video hari ini. Oke, baik, kita bahas mengenai kalorimeter gitu ya. Apa itu kalorimeter? Kalorimeter adalah suatu sistem terisolasi gitu ya. Karena sistemnya terisolasi artinya apa? Tidak ada pertukaran materi maupun energi gitu ya dengan lingkungan di luar dari kalorimeter gitu ya. Jadi materi yang ada di dalam itu tidak bisa bertukar energi dengan lingkungan yang ada di luar dari kalorimeter gitu ya, karena sistemnya terisolasi. Oke. Nah, sistem terisolasi ya mungkin kalau sudah dijelaskan oleh Bapak Ibu guru di sekolahnya, kita ambil contoh saja termos gitu ya. Jadi kalian kalau beli termos tuh yang mungkin di mall yang isinya cuma 500 mili atau 600 mili gitu ya, yang harga ya kurang lebih 50.000 atau 60.000. Nah, itu adalah contoh dari sistem terisolasi gitu ya. Nah, kenapa? Karena kalau kalian memasukkan air panas ke dalam termos gitu ya, kemudian kalian tutup termosnya, biasanya tutupnya termos itu ada dua gitu ya, yaitu pertama untuk penutup airnya, yang kedua penutup bagian luarnya gitu ya. Nah, misal kalian pagi gitu ya bawa bekal air panas tersebut, kemudian saat siang ya, saat kalian di sekolah, saat kalian buka kembali termosnya ya, ternyata airnya masih panas. Nah, itu adalah salah satu contoh dari sistem terisolasi gitu ya. Nah, dengan demikian, semua kalori yang dibebaskan oleh reaksi yang terjadi dalam kalorimeter tidak ada yang terbuang keluar kalorimeter. Gitu ya. Jadi, sistem nanti akan membebaskan energi di mana energi tersebut tidak akan keluar dari kalorimeter. Oke. Kemudian, dengan mengukur kenaikan suhu di dalam kalorimeter, kita dapat menentukan jumlah kalori yang diserap oleh air sehingga berangkat kalorimeter menggunakan rumusnya nanti ada dua. Yang pertama, pakai rumus yang ini. Q sama dengan M kali C kali delta T. Gitu ya. Pakai rumus di fisika, rumus kalor. Oke. Kemudian, perhatikan keterangannya.
Oke, di mana Q adalah jumlah kalor, kemudian M kecil adalah massa air, boleh larutan. Itu ya, yang ada di dalam kalorimeter. Kemudian C kecilnya, ya C kecilnya adalah kalor jenis air atau larutan yang ada di dalam kalorimeter. Oke, kemudian delta T adalah kenaikan suhu kalorimeter. Oke, nah dengan demikian rata-rata perhatikan ya soal yang menggunakan kalorimeter pasti soalnya adalah tipe exo, tidak ada endo. Itu ya, namanya saja kalorimeter untuk mengukur kalor atau suhunya. Gitu ya. Baik. Nah, ini adalah contoh gambar dari kalorimeternya, gitu ya. Nah, kalau kita perhatikan ya, saya jelaskan dulu mengenai gambarnya. Ya, ini adalah termometernya. Oke. Kemudian yang wadah ini adalah wadah dari kalorimeter yang dia punya kapasitas, gitu ya. Makanya disebutnya dengan kapasitas kalor, gitu ya, atau disebutnya kapasitas kalor pada kalorimeter. Oke. Nah, kemudian wadah yang kecil ini ya, wadah yang kecil ini, nah ini adalah tempat nanti direaksikannya zat. Boleh larutan, gitu ya, boleh serbuk dan seterusnya. Oke, mohon maaf. Nah, jadi di dalamnya sini. Nah, nanti zat yang bereaksi di dalam sini, gitu ya, dia akan mengeluarkan energi, gitu ya, atau dia akan melepaskan energi. Nah, energi yang keluar atau yang lepas akan ditangkap oleh termometer, gitu ya. Nah, sementara kalau yang ini stirrer, nah ini adalah pengaduk. Gitu ya, artinya supaya eh, air yang ada di dalam sininya itu ikut panas, gitu ya. Nah, sekali lagi saya ulangi kembali, jadi energi yang dikeluarkan oleh ini ya, yang di dalam wadah kecil ini ya, direaksi di sini itu akan diterima oleh air, akan ditangkap oleh air, gitu ya. Nah, lalu diukur dengan termometer. Gitu ya. Sehingga tidak ada energi yang keluar dari kalorimeter. Nah, ini yang di bagian luar seperti ini, gitu ya. Ini yang dimaksud adalah lingkungan luar, gitu ya. Atau disebutnya tadi lingkungan di luar dari kalorimeter. Nah, sedangkan ini masih ada di dalam kalorimeter. Nah, seperti ini disebutnya biasanya ya orang Indonesia menyebutnya dengan kalorimeter bom. Gitu ya. Kenapa? Karena di dalamnya ini, nah ini ada benda ini, inilah yang terkadang orang menyebutnya bomnya. Gitu ya. Padahal ini adalah tempat, maaf, tempat direaksikannya. Nah, nanti ya, reaksi di sini akan melepaskan energi. Ingat, karena dia melepaskan energi, maka sifatnya adalah exo. Sementara air fungsinya dia menyerap energinya, bersifat endo. Paham ya? Nah, jadi lingkungannya itu bersifat endo. Nah, nanti akan diukur kenaikannya berapa. Nah, dari situ ya, karena kita tidak bisa mengukur energi yang ada di dalam sini, maka kita ukur energi yang ada di luarnya sini. Kenapa? Karena energi yang di luar itu adalah apa? Lepasan gitu ya, atau asalnya dari energi yang ada di dalam kotak ini. Gitu ya. Sehingga perhatikan. Nah, jika kalorimeternya menyerap kalor, ya, maka rumus Q dari kalorimeter adalah C dikalikan delta T. Masih ingat ya, dulu di fisika, pelajaran fisika tentang suhu dan kalor. Kemudian, keterangannya di mana C besar adalah kapasitas kalor dari kalorimeter, delta T-nya adalah perubahan suhu. Nah, kalau sudah prinsip kerja dari kalorimeter ini, ya prinsip kerjanya adalah, nah menurut hukum Black, gitu ya, atau mohon maaf disebutnya dengan asas Black.
Gitu ya. Nah, menurut asas Black, masih ingat bahwa Q yang dilepas, energi yang dilepas sama dengan energi yang diterima. Gitu ya. Cuma nanti energi yang diterima ada tanda minusnya. Kenapa? Karena ingat, saat melepas energi, ya, dia adalah exo. Kalau exo berarti energinya positif. Sementara saat energi diterima, ya, berarti dia sifatnya adalah endo. Kalau endo berarti tandanya minus. Itu ya. Sehingga saya lanjutkan kembali, ya. Boleh disebut dengan ki lepas sama dengan ki yang diterima, boleh. Ada guru yang menyebutnya ki dari sistem sama dengan ki dari lingkungan. Ya, Pak, sistem itu yang mana? Sistem itu yang wadah kecil ini. Nah, makanya tadi dikatakan energinya keluar dari sini, ya, diserap oleh lingkungan. Lingkungan itu yang di luar ini saja. Jadi nggak sampai yang luar sini ya, gitu ya. Jadi hanya yang di sini saja. Oke, karena kita tidak bisa mengukur yang ada di dalam, gitu ya, maka kita ukur yang ada di luar. Kenapa? Karena energi yang di luar ini hasilnya juga dari dalam. Betul. Itu ya, kita menggunakan daripada asas Black. Oke. Nah, sehingga Ki dari lingkungan ya atau energi yang diterima lingkungan itu bertanda negatif. Makanya nanti kalau kalian menjumpai rumus dari Bapak Ibu guru menulisnya seperti ini. Di yang terakhir ini ki reaksi atau ada yang menulis ki sistem boleh. Sistem itu maksudnya yang ada di kotak kecil ini, gitu ya. Atau menulisnya ki reaksi boleh, gitu ya. Nah, ki yang ada di lingkungan itu adalah ki miliknya larutan atau boleh pakai air, tidak jadi masalah, ditambah ki dari kalorimeter yang ini tadi rumusnya. Gitu ya. Cuma diberi tanda negatif. Tujuannya apa? Ingat, ki reaksi itu eksoterm, sementara ki lingkungan itu ya adalah reaksi endoterm. Oke, jadi sekali lagi ya, tanda minus itu hanya menunjukkan satunya ekso, satunya endo. Itu ya. Maka yang minus menunjukkan dia endo, yang positif menunjukkan dia ekso karena kalor. Masih ingat ya, kalau delta H atau perubahan entalpi kebalikannya. Kalau delta H-nya minus, maka dia eksoterm. Kalau delta H-nya positif, maka dia endo. Oke. Nah, perhatikan dari rumus yang terakhir ini, saya tulis ulang di sini. Nah, saya tulis ulang di sini ya. Ki reaksi sama dengan minus dari ki larutan, boleh pakai ki air, tidak ada masalah, tergantung soalnya. Gitu ya. Ditambah ki kalorimeter. Oke. Sama dengan ki larutannya pakai rumus di slide yang sebelumnya tadi. M kali C kali delta T. Itu ya. Sementara Q kalorimeter pakai rumus yang ini, C kali delta T. Itu ya. Sekali lagi, tanda minus hanya menunjukkan bahwa rumus ini adalah bersifat apa? Bersifat endo. Ya, dia bersifat endoterm karena menerima energi. Oke. Nah, rumusnya bisa disederhanakan, delta T-nya bisa kita keluarkan, jadinya seperti ini, M dikalikan C kecil, ini dikalikan dulu, baru ditambah dengan nilai C besar, hasil dari ini baru dikalikan dengan delta T. Gitu ya. Nah, kalau sudah, maka delta H-nya sama dengan Q reaksi dibagi molnya. Seandainya nanti ditanya nilai delta H per molnya. Gitu ya. Kalau enggak ya sudah berarti cukup di sini saja. Gitu ya. Jadi sekali lagi tergantung dari soal yang ditanyakannya seperti apa. Oke. Nah, saya ingatkan kembali seperti tadi. Nah, jadi kalau delta H positif itu endoterm, kalau delta H-nya minus itu exo. Nah, sekali lagi rata-rata soal gitu ya.
Rata-rata soal termokimia yang menggunakan kalorimeter, ya, soalnya pasti eksoterm, tidak pernah endo. Gitu ya. Jadi rata-rata pasti ekso, sehingga di akhir nanti kesimpulannya rata-rata delta-nya pasti minus. Gitu ya. Nah, di sini sekali lagi ya, di sini tidak saya tuliskan minus ya, cuma di akhir saya berikan catatan, ingat kalau delta hanya plus adalah endo, kalau delta hanya minus adalah exo. Oke. Nah, baik, semoga bisa difahami ya teori yang saya sampaikan. Nah, sekarang kita coba latihan soalnya, itu ya. Baik, silakan disimak. Nah, dalam suatu percobaan penentuan delta H reaksi dengan menggunakan kalorimeter sederhana, sejumlah 0,05 mol logam nikel dimasukkan ke dalam larutan CuSO4. Termometer menunjukkan kenaikan suhu sistem sebesar 5 derajat Celcius. Jika kapasitas kalornya yaitu 4 kilojoule, oke, dan kapasitas kalorimeter dianggap 0 atau tidak menyerap kalor, maka tentukan kalor reaksi standarnya. Oke, kita cek yang diketahui terlebih dahulu. Yang pertama, oke, saya beri tanda merah ya. Nah, 0,05 mol logam nikel. Ya, karena ini ada molnya yang diketahui. Baik. Yang kedua, yaitu lihat di sini kenaikan suhu sistem sebesar 5 derajat Celcius. Oke. Kemudian kapasitas kalor di sini. Nah, kapasitas kalor larutan 4 kilojoule per derajat Celcius. Oke. Nah, maka cara mengerjakannya, perhatikan di kalimatnya di sini 0,05 mol logam nikel dimasukkan ke dalam larutan CuSO4. Itu ya. Nah, mohon maaf, nah ini kan 0 tidak menyerap kalor ya, jadi tidak masalah. Oke, perhatikan di sini yaitu nikel dimasukkan ke dalam larutan CuSO4. Secara energi, artinya apa? Perhatikan, maka Ki miliknya CuSO4 sama dengan Ki miliknya nikel. Gitu ya, selama molnya sama, alias harus sama-sama 1 mol. Gitu ya. Kenapa? Perhatikan yang ditanyakan kalor reaksi standar. Oke, kalau standar berarti molnya harus 1. Gitu ya. Nah, kalau sudah, ingat molnya kondisinya harus 1 ya. Oke, berikutnya sekarang kita hitung Ki miliknya Ni ya. Karena Ki miliknya CuSO4 kita nggak bisa hitung di sini. Gitu ya. Maka kita hitung Ki miliknya Ni dulu pakai rumus C besar kali delta T. C-nya yaitu 4, delta T-nya 5. Gitu ya. Maka perhatikan 4 kali 5. Sehingga hasilnya adalah 20 kilojoule. Jadi energi ya miliknya nikel adalah sebesar 20 kilojoule. Tapi energi ini perhatikan, nikelnya cuma ada 0,05 mol. Nah, perhatikan di sini. Nah, ini hanya untuk 0,05 mol. Sekarang kita cari 1 molnya. Maka kalau 1 mol miliknya Ni, maka Ki sama dengan 20 bagilah 0,05. Sehingga ketemunya adalah 400 kilojoule per mol. Sudah ya. Nah, berarti 400 kilojoule per mol miliknya Ni. Nah, berarti miliknya CuSO4 berapa? Sama. Nah, perhatikan. Maka untuk 1 mol CuSO4, kalau reaksinya adalah 400 kilojoule per mol. Oke, bisa difahami ya dari sini ya. Ya, karena apa? Ni-nya belum 1 mol.
Maka kalau mau 1 mol, 20 bagilah dengan mol yang diketahui. Jadinya 400 kilojoule per mol. Nah, ingat tadi kan ada kalimat apa? Nikelnya dimasukkan ke dalam CuSO4. Berarti energi yang dihasilkan nikel itu nanti diserap oleh CuSO4 atau sebaliknya. Nah, karena kita tidak tahu energi dari CuSO4, berarti yang kita hitung energinya siapa? Energinya nikel. Yang pertama. Kedua, perhatikan pada soalnya. Yang diminta adalah kalor reaksi standar. Standar itu harus kondisi 1 mol. Berarti energi miliknya Ni yang 1 mol akan diserap oleh CuSO4 ya, yang dia juga 1 mol. Harus 1 mol. Gitu ya. Nah, makanya khusus untuk Ki dari CuSO4, kondisinya dia harus 1 mol. Maka per 1 molnya dia reaksinya adalah 400 kilojoule per mol. Oke. Baik, contoh yang kedua, misalnya seperti ini. Oke, suatu sampel sebanyak 500 mg naptalena, yaitu C10H8, dibakar dengan kalorimeter bom yang berisi 1000 gram air. Oke, suhu air meningkat dari 20 ke 24,37 derajat Celcius. Oke, konstanta kalorimeternya, ya maksudnya kapasitas kalor gitu ya, adalah 420 Joule per derajat Celcius. Yang ditanyakan berapakah perubahan energi dalam untuk reaksi tersebut. Nah, di sini diberikan kalor jenis air adalah 4,184. Oke. Nah, langsung kita bisa menggunakan rumus yang tadi. Ki reaksi sama dengan minus dari Ki miliknya air ditambah Ki miliknya kalorimeter. Gitu ya. Sekali lagi, tanda minus hanya menunjukkan bahwa air, maksud saya, Ki miliknya air ditambah Ki miliknya kalorimeter adalah bersifat endoterm. Oke, berarti yang pertama kita hitung adalah Ki miliknya air. Pakai rumus M, maksudnya adalah M miliknya air, kali C, kali delta T. Gitu ya. Oke, kalau sudah, kita masukkan M-nya air adalah 1000, C-nya 4,184, kali delta T-nya yaitu 4,37. Selisihnya ini. Perhatikan di sini dari 20 menjadi 24,37. Jadi kita ambil selisihnya. Sudah paham ya? Baik, bisa difahami ya dari sini ya. Oke, kalau sudah, maka ini kita hitung hasilnya adalah 18.000 ya 284 Joule. Oke. Yang kedua, ini kan Ki miliknya air, kita hitung dulu. Yang kedua baru miliknya kalorimeter. Maka perhatikan di sini Ki kalorimeter. Berarti tadi C besar dikalikan delta T. Itu ya. C besarnya adalah 420 yaitu ini, delta T-nya yang ini tadi 4,37. Sehingga kalau kita kalikan hasilnya adalah 1835,4 kilojoule. Mohon maaf, joule maksud saya. Gitu ya. Nah, kalau sudah kita masukkan ke sini. Ya. Nah, ini tadi mau kalian hitung langsung seperti rumus yang saya sampaikan tadi boleh. Nggak ada masalah. Gitu ya. Sekali lagi, ini hanya teknis perhitungannya. Ya, tapi dari soal seperti ini kalian harus tahu menggunakan rumus yang mana. Gitu ya. Nah, kalau sudah kita masukkan, jadi minusnya tetap, ya. Ki miliknya air kita masukkan 18.284 ditambah 1835,4. Gitu ya. Nah, ini kita jumlah, maka hasilnya adalah minus 20119,4. Oke.
Perhatikan. Nah, karena reaksinya eksoterm, ingat ekso artinya apa? Melepas energi. Gitu ya. Nah, maka dikatakan perubahan energinya ada berapa? Yaitu Q-nya sebesar positif 20119,4 Joule, atau mau pakai kilo boleh, jadinya plus 20, ini koma ya, sudah terlihat ya, 20,1194 ya, atau boleh dibulatkan 20,2 boleh. Gitu ya. Satuannya jadi kilo Joule. Oke. Baik. Nah, naftalenanya dia ada di dalam ruang pembakaran tadi, tidak dihitung. Gitu ya. Jadi naftalenanya tidak dihitung. Kenapa? Karena di soal yang ditanyakan cuma perubahan energinya saja. Tapi kalau ditanya nanti perubahan energinya per molnya, nah baru mol dari naftalenanya kita hitung. Itu ya. Tapi karena ini tidak ditanya satuan per molnya, ya sudah, berarti jawabannya perubahan energinya sebesar 20,2 kilojoule. Oke, baik. Contoh yang terakhir. Oke, zat X dengan massa tertentu dibakar dalam kalorimeter bom menghasilkan energi sebesar 5,8 kilojoule dan menaikkan suhu air sebesar 2 derajat Celcius. Jika kalori jenisnya 4,2 ya, dan kapasitas kalorimeter bomnya adalah 0,8 kilojoule. Berarti kan ini ada kilonya, yang ini cuma joule saja. Gitu ya. Nah, yang ditanyakan adalah massa airnya berapa. Oke, berarti pakai rumus yang tadi, gitu ya. Tapi sebelumnya kita tulis yang diketahui terlebih dahulu, gitu ya. Yang pertama, dia di sini tadi dikatakan menghasilkan energi sebesar 5,8 kilojoule. Nah, menghasilkan energi berarti adalah Q miliknya reaksi. Itu ya, kan ZX tadi dibakar di dalam kalorimeter bom, menghasilkan energi. Berarti maksudnya adalah Q reaksi. Itu ya, atau sekali lagi ada yang menulis Q system, itu boleh. Oke, nilainya sebesar 5,8 kilojoule atau kita ubah jadi 5.800. Ya. Nah, kita beri tanda negatif. Kenapa? Karena tadi masih ingat ya bahwa di rumusnya itu ada minusnya. Gitu ya. Nah, nanti minusnya bisa saling dicoret. Oke. Baik, yang diketahui berikutnya delta T-nya 2 derajat Celcius. Oke. Kemudian C kecilnya 4,2, gitu ya ini. Kemudian C besarnya 0,8 kilojoule, kita ubah jadi 800 ya, joule karena dia kilo. Oke. Nah, yang ditanya adalah massa dari airnya. Oke. Baru masuk ke rumus yang tadi. Nah, Q reaksi sama dengan minus Q miliknya air ditambah Q miliknya kalorimeter. Oke. Nah, terlebih dahulu kita hitung Q air dan Q dari kalorimeternya. Gitu ya. Nah, Q air berarti pakainya adalah M air kali C kali delta T. Gitu ya. Nah, karena di sini massa airnya tidak ada, maka kita tetap saja ya, M airnya tetap saya tulis M air, C-nya saya ganti angka 4,2, delta T-nya saya ganti angka 2. Oke. Kalau sudah, maka ini kita hitung. Hasilnya adalah 8,4 kali M dari air. Oke. Kemudian berikutnya yang kalorimeter, ya, Q miliknya kal itu maksudnya kalorimeter ya. Nah, Q miliknya kalorimeter adalah C besar kali delta T. C-nya yang besar berarti yang 800. Ingat, ya, satuannya joule dulu. Gitu ya, karena di sini C-nya satuannya kilo. Nah, ini yang kadang membuat siswa salah. Oke. Saya lanjutkan di sini.
maka sama dengan 800 kali 2. Gitu ya, jadinya 1600. Nah, kalau sudah, baru kita masukkan ke rumus yang ini. Nah, Q reaksinya yaitu yang ini, minus 5.800. Kita masukkan ya. Nah, jadinya seperti ini, minus 5.800 sama dengan ini minus, ya. Q airnya berarti 8,4 kali M air, ini kita masukkan, ditambah 1.600. Oke, nah minusnya bisa saling dibilang. Atau misal ya, Pak, Bapak Ibu guru saya di kelas ini enggak pakai minus. Yang ini minusnya juga enggak ada, boleh. Ya, itu boleh, tidak jadi masalah. Sekali lagi, jangan bingung masalah tanda minus ya. Sekali lagi, tanda minus hanya menunjukkan bahwa dia menerima energi. Gitu ya. Sementara tanda plus dia melepas energi. Oke, karena kalau nggak diberi tanda nanti bingung siapa yang melepas, siapa yang menerima. Gitu ya. Sekali lagi, tanda plus dan minus hanya untuk memudahkan mana yang melepas, mana yang menerima. Sementara angkanya pasti sama. Ya, kenapa? Karena tadi masih ingat berdasarkan asas Black, gitu ya, bahwa zat yang energinya tinggi, mohon maaf, bahwa zat yang bersuhu tinggi maupun zat yang bersuhu rendah, gitu ya, nah masing-masing akan menerima energi yang sama. Makanya dikatakan kalor yang diterima sama dengan kalor yang dilepaskan. Oke, saya lanjutkan ke sini kembali ya, minusnya kita hilangkan sehingga jadinya seperti ini. Oke, sudah paham ya? 5.800 sama dengan 8,4 kali M air ditambah 1.600. Oke, kemudian, nah, jadinya 8,4 kali M air. Nah, ini 5.800 kurangi 1.600, jadinya 4.200. Gitu ya. Nah, kalau kalian hitung kembali, jadi 4.200 bagi 8,4, maka ketemunya adalah 500 gram air. Itu ya. Jadi air yang ada di dalam kalorimeter ada atau ada sebanyak 500 gram. Oke. Nah, baik. Inilah yang bisa saya sampaikan, yang bisa saya bagikan kepada kalian ya. Semoga apa yang saya sampaikan bisa mempermudah kalian belajar termokimia, terutama pada subbab menghitung perubahan entalpi menggunakan kalorimeter. Gitu ya. Nah, sekali lagi jikalau masih kesulitan ya silahkan videonya diulang beberapa kali lagi ya, dan semoga paham dengan apa yang saya sampaikan. Oke. Nah, baik. Sampai ketemu di video pembelajaran berikutnya di minggu depan. Saya ucapkan selamat siang dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Inilah yang bisa saya share untuk siswa-siswi sekalian. Ya, jadi bisa di-share ke teman-teman yang lain ya jika bermanfaat dan agar dapat membantu teman yang lainnya, gitu ya. Dan bisa di-subscribe untuk mendapatkan update videonya di tiap minggunya, gitu ya. Dan bagi yang menonton channel ini silahkan beri komentar yang positif di channel ini. Ya, itu saja yang bisa saya berikan kepada siswa-siswi sekalian, baik untuk yang kelas 10, kelas 11 maupun kelas 12. Ya, semoga channel ini dapat membantu untuk proses pembelajaran untuk siswa-siswa sekalian. Ya, baik, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.